Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seri Dupak yang ke-6 ini, dalam publikasi ilmiah pada kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, saya akan membahas tentang kerangka isi, angka kredit, dan bukti fisik yang dilampirkan untuk publikasi ilmiah berupa modul dan diktat pembelajaran karya guru untuk kebutuhan angka kredit naik pangkat. Modul dan diktat pembelajaran merupakan karya yang berbeda, di mana modul merupakan materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi yang ada di dalam modul. Sedangkan diktat pembelajaran adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan oleh guru untuk mempermudah atau memperkaya materi mata pelajaran yang disampaikan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pada modul, materi pelajaran disusun dan disajikan sedemikian rupa sehingga siswa secara mandiri dapat memahami materi yang disajikan. Nah, untuk kerangka modul umumnya terdiri dari petunjuk siswa, kemudian isi materi bahasan yang dapat diuraikan dan diberikan contoh, kemudian lembar kerja siswa, selanjutnya ada evaluasinya beserta dengan kunci jawabannya. Kemudian ada pegangan tutor atau guru. Ciri lain dari modul adalah dalam satu modul itu terdapat beberapa kegiatan belajar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu yang di setiap akhirnya berupa ada umpan balik dan tindak lanjut. Kemudian satu modul itu menyajikan satu topik materi bahasan yang merupakan satu unit program pembelajaran tertentu. Kemudian tersedia pula berbagai petunjuk yang lengkap serta rinci agar siswa mampu menggunakan modul dalam pembelajaran yang dilakukan oleh mereka sendiri. Sementara pada diktat merupakan buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan baik dari sisi jangkauan penggunaannya maupun cakupan materi atau isinya. Dengan demikian, kerangka isi diktat yang baik seharusnya tidak berbeda dengan buku pelajaran, namun karena masih digunakan di kalangan sendiri atau terbatas, beberapa bagian isi seringkali ditiadakan. Adapun kerangka diktat umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari daftar isi, penjelasan tujuan diktat pembelajaran, kemudian pada bagian kedua itu bagian isi, ada judul bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, dan soal latihan, sedangkan pada bagian terakhir yaitu bagian penunjang terdapat daftar pustaka. Berikut besaran angka kredit, publikasi modul, dan diktat pembelajaran antara lain. Yang pertama, jenis modul dan diktat yang digunakan di tingkat provinsi angka kreditnya 1,5. Kemudian jenis modul dan diktat yang digunakan di tingkat kabupaten kota angka kreditnya 1. Dan jenis modul dan diktat yang digunakan di sekolah atau madrasah angka kreditnya sebanyak 0,5. Sedangkan bukti fisik yang harus dilampirkan dalam pengajuan angka kredit yaitu berupa modul atau diktat asli ataupun fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulisnya, mata pelajarannya, kemudian tahun atau semester diterbitkan, serta penjelasan kelas siswa yang menggunakan modul tersebut. Kemudian modul atau diktat yang digunakan di tingkat provinsi memerlukan pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi disertai tanda tangan Kepala Sekolah, Madrasah, dan Cap Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan. Kemudian jika modul atau diktat yang digunakan di tingkat kabupaten kota memerlukan pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota disertai tanda tangan Kepala Sekolah dan Cap Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemudian kalau modul atau diktat yang digunakan di sekolah atau madrasah harus disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah atau madrasah
dan cap sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Nah, demikianlah penjelasan tentang publikasi ilmiah kegiatan PKB untuk publikasi modul dan diktat pembelajaran. Mudah-mudahan informasi yang saya share ini bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.